Hakim Eman Sulaiman juga mempertimbangkan pemeriksaan calon tersangka selain 2 alat bukti yang cukup sebelum polisi menetapkan status tersangka. Mengutip putusan MK, penetapan tersangka harus diikuti pemeriksaan calon tersangka selain 2 alat bukti yang cukup. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil termohon dan ahli dari termohon yang berpendapat untuk penetapan tersangka hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti serta tidak harus adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 Romawi garing 2014 tertanggal 16 Maret 2015. Telah memberikan syarat tambahan bahwa selain 2 alat bukti harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu. Di mana dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta memenuhi asas lex serta dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia.